94,5 FM Zona Nyaman Radio. Hai teman-teman Zoman, apa kabar? Semoga tetap disehatkan dimanapun kalian berada. Karena cuaca bulan ini nih lagi gak menentu banget nih. Jadi semoga kalian tetap disehatkan badannya dan pikirannya ya, amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi sama gue Naila yang bakal nemenin lo di 10 menit ke depan di segmen Learning Journal. Nah, kebetulan untuk pertemuan kali ini itu sedikit singkat sih enggak, cuman rada bentar ya dari pertemuan sebelumnya karena ngejar waktu juga guys. Kan seharusnya MK ini itu dilaksana itu hari Jumat jam 8 pagi, tapi dialihkan ke hari Kamis jam 1 karena MK-nya cuma satu doang di hari Jumat. Jadi baik Pak Adi maupun kita tuh males lah bahasanya ya. Jadi kebetulan juga kelas A, B, C, D lagi kosong di jam 1 itu. Nah kita tuh kelar MK itu jam 2 lewat ya, karena udah ditunggu sama anak-anak public speaking gitu. Kenapa sih diganti jadi hari Kamis? Karena sebenarnya niat awal tuh kita tuh mau masuk di jam setelah public speaking tuh berarti jam 4 kurang atau jam 4 kurang lebih gitu tuh. Nah tapi karena ada efisiensi waktu yang dimana listrik tuh dimatiin di jam 4, jadi kita nggak bisa dong, karena kita belajar tuh menggunakan PPT dan nggak mungkin juga kita belajar panas-panasan nggak pakai AC. Nah gitu. Jadi pertemuan kali ini nih walaupun bentar tapi banyak banget materi yang dibahas. Oke, kita next ke apa aja nih materi yang dibahas. Oke, jadi di pertemuan kali ini itu kita ngebahas yang pertama tuh ada regulasi penyiaran di Indonesia. Jadi, regulasi penyiaran di Indonesia yang pertama itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Dan yang terakhir itu ada diatur melalui perubahan kedua revisi pengaturan Menteri Komunikasi. Setelah membahas regulasi penyiaran di Indonesia, kita lanjut ngebahas tentang karakter radio. Nah, jadi karakter radio tuh yang pertama ada auditori, yaitu hanya suara gitu. Jadi kalau misalnya gambar ya bukan radio namanya. Terus yang kedua ada transmisi atau menyampaikan dari pemancar ke receiver gitu. Terus yang ketiga ada theater of mind atau menghayatkan pendengar. Jadi radio ini kan kita tuh nggak bisa ngeliat ya orangnya siapa yang ngomong atau gimana mukanya. Jadi itu tuh ngebuat kita ngehayal kayak mukanya kayaknya cantik deh, kayaknya orangnya tinggi deh atau gimana gitu. Lanjut ada identik dengan musik. Pasti kalian pernah denger lah, maksudnya kayak rata-rata radio itu pasti diiringin sama musik, karena kalau enggak ya boring gitu. Terus ada mengandung gangguan atau channel noise factor. Itu tuh kayak ini nih contohnya tuh kayak suara semut kayak gitu. Terus selanjutnya ada personal. Jadi kenapa disebut kayak personal? Karena ya orang penyiar radio tuh pasti sendiri gitu tuh. Terus kayak karakteristiknya tuh karena kayak berasa ngomong sama temen sendiri, karena makanya disebut dengan personal. Terus ada audience selektif. Nah itu jadi kenapa selektif? Karena kita milih radio nggak mungkin kayak kita nggak dengerin lagu dangdut sedangkan kita nggak suka dangdut. Ya pasti kita nyari-nyari radio mana yang sesuai sama selera kita. Terus ada mobile, yaitu bisa didengerin dimanapun dan kapanpun. Terus yang terakhir ada lack of picture, yaitu tidak ada gambar seperti yang di awal kayak audio doang kayak gitu. Nah setelah ngebahas karakteristik, kita ngebahas tentang keunggulan radio. Nah yang pertama, radio itu keunggulan itu cepat dan langsung. Yang kedua ada
akrab, yang ketiga ada personal, yang keempat ada hangat, yang kelima ada sederhana, yang keenam ada tanpa batas atau wide coverage, terus selanjutnya ada murah, dan yang terakhir ada fleksibel. Nah, setelah ngebahas keunggulan, kita bahas kelemahannya. Yang pertama itu radio tuh hanya bisa didengerin secara selintas, jadi nggak ada siaran ulangnya. Terus ada global. Yang ketiga ada mengandung batasan waktu. Yang keempat ada linier. Yang kelima ada mengandung gangguan. Yang terakhir ada lokal. Nah, setelah kita tahu karakteristik radio di sebelumnya, nah sekarang kita ngebahas tentang karakteristik pendengar radio. Yang pertama itu karakteristik pendengar radio itu ada heterogen. Terus ada pribadi, aktif dan selektif. Nah, selanjutnya itu kita ngebahas tentang hal-hal yang dibutuhi untuk menyiarkan radio. Yang pertama itu ada pemancar kabel dan antena. Yang kedua ada studio audio ruang siaran. Yang ketiga ada studio audio ruang produksi. Yang keempat ada radio konsol mixer. Yang kelima ada mikrofon dan handphone. Terus yang terakhir ada studio monitor. Nah, selanjutnya ada klasifikasi radio menurut pendengarnya. Yang pertama itu ada talk, program atau news. Terus ada music, entertainment, sport atau news. Terus yang ketiga ada etnik. Yang keempat ada kontemporer. Terus yang kelima ada populer musik. Dan terakhir ada good music. Nah, jadi untuk session journal learningnya kayak sampai di sini doang. Nah, kayaknya untuk session journal learning itu sampai di sini aja. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan di journal learning yang pertemuan keempat. Tetap terus pantengin 94,5 FM Zona Nyaman Radio. Bye.